Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali untuk bertalabul ilmi walaupun lewat media. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang satu keluarga dari keluarga yang sangat saleh dan salihah, dan membentuk keluarga menjadi keluarga yang sangat saleh dan salihah itu sangat dianjurkan di dalam agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena suksesnya sebuah masyarakat Islam itu ditentukan karena keluarga. Ketika sebuah keluarga itu berdiri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka keluarga yang sangat saleh dan salihah akan mengantarkan kepada masyarakat yang saleh dan salihah juga. Maka membentuk keluarga itu sangat penting. Makanya di pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah keluarga. Siapakah keluarga yang kita akan kisahkan di pagi hari ini? Keluarga ini disebutkan di dalam Al-Quran sampai 3 kali. Dan keluarga ini dijadikan nama dalam Al-Quran dari nama-nama surat dalam Al-Quran. Artinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama dalam satu surat dengan nama keluarga ini kecuali karena keluarga ini memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga ini disebut Al-Imran, keluarga Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim tentang keluarga Imran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Adam, memilih Nuh, dan juga keluarga Ibrahim serta keluarga Imran di atas alam semesta ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata Adam, Allah tidak menyebutkan keluarga Adam. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat Nuh, Allah tidak menyebutkan ala Nuh, keluarga Nuh. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ibrahim, maka Allah ikutkan keluarganya, ala Ibrahim. Begitu juga Imran, disebutkan keluarganya alu Imran. Kenapa? Karena Adam alaihi salatu wassalam tidak semua keluarganya taat kepada Allah. Salah satu putranya Qabil justru bermaksiat kepada Allah.
melakukan pembunuhan pertama sepanjang sejarah umat manusia. Ma'ruf kisahnya bagaimana Qabil membunuh Habil, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bacakan kepada mereka ya Muhammad tentang kisah dua putra Adam, maksudnya Qabil dan juga Habil. Ketika keduanya berkurban, kemudian Allah terima salah satunya dan Allah tolak yang lainnya. Yang ditolak kurbannya mengatakan la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Dan yang diterima kurbannya mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima kurbannya dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Artinya bahwa di sini ada kisah Qabil dan Habil. Qabil kemudian membunuh Habil, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka setiap pembunuhan maka Qabil akan menerima dosanya. Makanya Allah tidak menyebutkan ala Adam, keluarga Adam. Allah hanya pilih Adam. Karena Adam alaihi salatu wassalam abul bashar, bapak manusia. Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Allah langsung tiupkan ruh ke dalam jasadnya. Allah ajarkan banyak pengetahuan kepada Adam sehingga Allah utamakan Adam di antara seluruh malaikatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ajak bicara Adam, satu di antara rasul yang disebut dengan Kalimur Rahman. Makanya Allah katakan istafa Adam, karena dia adalah abul bashar, bapak manusia. Begitu juga Nuh alaihi salatu wassalam. Allah tidak katakan keluarga Nuh, karena istri Nuh dan anak Nuh kufur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, wa dharaballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah berikan permisalan wanita-wanita kufur. Kemudian Allah berikan contoh dua, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya kufur. Adapun kekufuran istrinya Nuh, karena setiap wahyu turun kepada Nuh alaihi salatu wasalam, yang pertama membangkang istrinya dan mengatakan Nuh gila sebelum kaumnya. Adapun istrinya Lut, karena kecemburuan kepada Lut, akhirnya dia pun bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ada tamu laki-laki masuk ke rumah Lut, maka dia akan membakar sebuah kayu supaya asapnya melambung dan terlihat para preman, kemudian akan mendatangi dan akan mengambil tamunya Lut, kemudian memperkosanya. Na'udzubillah. Maka keduanya wanita kufur. Begitu juga putra daripada Nuh, Kan'an. Ketika terjadi tufan dan banjir besar, Nuh mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, naik ke perahu. Tetapi anaknya tidak mau dan mengatakan sa'awi ilal jabal, saya akan naik ke gunung. Dia tidak tahu bahwa banjir itu akan sampai ke atap gunung. Sampai akhirnya Allah mengatakan, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, dia bukan keluargamu. Innahu ghairu salih, dia bukan orang saleh, tinggalkan Nuh. Akhirnya Nuh meninggalkan Kan'an yang kafir dan ikut agama ibunya. Makanya Allah tidak memilih keluarga Nuh. Allah hanya pilih Nuh alaihi salatu wassalam karena dia adalah awal rasul, rasul pertama. Ketika sebelumnya tidak terjadi kesyirikan sama sekali, kemudian kaum Nuh alaihi salatu wassalam mulai menyembah Wad, kemudian Yaghus, Ya'uq dan Nasr, sesembahan di zaman itu. Maka Nuh alaihi salatu wassalam diutus untuk mentauhidkan kembali kaumnya setelah sebelumnya mereka mentauhidkan kemudian menyimpang ke dalam kesyirikan. Maka Nuh hendak mengembalikan umatnya ke dalam tauhid. Maka dia awal rasul yang Allah utus kepada kaum yang terjadi kesyirikan. Makanya Allah pilih Nuh. Berbeda pula dengan Ibrahim dan Imran. Allah katakan wa ala Ibrahim. Bahkan setiap salat apabila kita bertasyahud, apa yang dianjurkan dibaca? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Ibrahim. Ya, karena dua keluarga ini keluarga saleh dan salihah. Karena kalau kita melihat keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam, berarti bicara tentang Hajar, ibunda Ismail, bicara tentang Sarah, ibunda Ishak, bicara tentang Yakub dan seluruh keturunan yang menjadi nabi. Maka mereka adalah keluarga yang diabadikan dalam Al-Quran karena mereka keluarga yang sangat saleh dan salihah. Makanya Allah kemudian sebutkan keluarga Ibrahim. Apalagi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian Imran yang kita akan ceritakan, keluarga Imran. Artinya kalau kita bicara tentang keluarga Imran, melibatkan di sana Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya putra Zakaria, kemudian bicara tentang Maryam, kemudian berbicara tentang putranya Maryam, Isa bin Maryam. Maka ini usrah keluarga yang sangat saleh dan salihah, yang membangun masyarakat untuk kembali menjadi masyarakat yang baik. Siapakah keluarga Imran ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imran disebutkan oleh para ulama, jadi dia adalah alladhi asa fi Misra zamana fara'ina fi bidayati tarikh Bani Israel. Jadi dia adalah hidup di Mesir di zaman ketika Mesir itu dipimpin oleh Fara'ina. Fara'ina sebuah kabilah dari kabilah-kabilah Fir'aun, tentu pada permulaan tarikh Bani Israel. Dan Imran ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa Imran ini adalah ayah daripada dua nabi, Musa dan Harun. Ini keluarga Imran yang pertama, hidup di Mesir. Tapi yang dimaksud Imran, keluarga Imran yang kita akan kisahkan adalah Imran yang hidup di Baitul Maqdis. Artinya ada dua keluarga Imran. Ada Imran yang hidup di Mesir dan dia adalah ayah daripada Musa dan Harun. Makanya Nabi SAW mengatakan Musa ibn Imran. Tetapi yang ingin saya kisahkan adalah Imran yang hidup di Baitul Maqdis di akhir tarikh daripada Bani Israel. Kalau tadi hidup di permulaan tarikh Bani Israel, ini hidup di akhir tarikh Bani Israel. Dan dia adalah ayahanda daripada Maryam dan juga suami daripada Hannah bintu Faqud, ibu daripada Maryam. Lah, keluarga Imran ini ada yang mengatakan dialah adalah pemimpin atau pengasas yang memakmurkan Baitul Maqdis. Artinya dia sangat dimuliakan di Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis adalah tempat yang suci. Di zaman itu tempat yang disucikan adalah Baitul Maqdis sampai sekarang. Baitul Maqdis salah satu tempat tersuci setelah Mekah dan juga setelah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Baitul Maqdis. Didirikan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, putra Daud alaihi salatu wassalam. Artinya keluarga Imran ini masih nasabnya kepada Nabiullah Sulaiman dan juga Daud alaihi salatu wassalam. Jadi keluarga Imran ini betul-betul mengabdikan seluruh kehidupannya untuk memakmurkan Baitul Maqdis. Dan dia yang mengatur seluruh peribadatan di Baitul Maqdis. Jadi padri-padri di bawahnya, para pendeta, orang-orang saleh itu diatur oleh keluarga Imran. Makanya kemudian dia sangat dimuliakan pada keluarga yang sangat saleh oleh para orang-orang saleh yang ada di Baitul Maqdis kala itu. Makanya wajar karena kehidupannya diserahkan untuk Allah, untuk memakmurkan Baitul Maqdis. Makanya wajar kalau Allah kemudian cantumkan keluarga ini sebagai nama dari nama-nama Al-Quran, Al-Imran setelah surah Al-Baqarah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kisahnya keluarga Imran ini? Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang keluarga Imran ini, tentu nanti akan banyak pelajaran yang sangat berharga tentunya bagi kita yang sudah berkeluarga. Bagaimana sebuah keluarga yang memiliki tujuan yang sangat mulia. Karena banyak keluarga itu yang hidup hanya untuk makan, minum, tidur, buang hajat, dan begitu seterusnya tanpa ada tujuan hidup sama sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali kusuruh mereka untuk beribadah. Artinya tujuan berkeluarga itu harus ada hadaf, harus ada maksud. Apa tujuan Anda berkeluarga itu? Karena keluarga itu hanya sekedar safinah, sekedar kapal, yang kapal itu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berkeluarga itu tujuannya adalah ibadah, bukan tujuan yang lainnya. Lah lihat bagaimana hadafnya keluarga Imran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kita tahu bahwa keluarga Imran ini hidup di masa ketika seluruh kekuasaan Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Jadi Baitul Maqdis dan Bani Israel itu dikuasai oleh hukum Romawi ketika itu. Karena kita tahu Bani Israel itu dihinakan oleh Allah karena mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga setiap kali datang penjajah, kemudian terbebas dari penjajahan, datang penjajah yang lain, sehingga terakhir mereka dikuasai oleh hukum Romawi. Jadi orang-orang Romawi menguasai Bani Israel, sehingga kemudian tersebar kesyirikan di mana-mana. Karena orang-orang Romawi itu mengajarkan kesyirikan, menyembah berhala. Lah dari sini kemudian keluarga Imran ini bercita-cita kepada Allah. Di antaranya adalah Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam bercita-cita ingin membangun umat dengan berdoa kepada Allah supaya lahir anak yang bisa kemudian mengangkat derajat umat. Begitu juga keluarga Imran bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki keturunan yang bisa mengabdi untuk Baitul Maqdis dan islahul ummah, untuk memperbaiki umat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz qalat imra'atu Imran," ketika berkata istrinya Imran, Hannah ibn Faqud. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak sebut namanya, hanya disebutkan istri daripada Imran. Tidak disebutkan namanya karena ibarah itu bukan karena khususnya sebab, tetapi karena umumnya lafaz. Artinya bahwa walaupun kita tidak tahu siapa imra'ah di sini namanya, walaupun disebutkan dalam riwayat namanya Hannah ibn Faqud, tetapi tidak penting, karena penting dari pelajaran Quran itu adalah maksud daripada tujuannya apa, ibarah daripada lafaz itu apa untuk umat ini. Dan ingat ketika istri Imran berkata, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang dalam kandunganku ini kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Muharraran itu artinya khalis, betul-betul murni, hanya diserahkan kepada Allah untuk mengabdi Baitul Maqdis. Itu tujuan Hannah bintu Faqud. Kalau dia punya anak, betul-betul saya serahkan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika lahir, kemudian lahirlah anak perempuan namanya Maryam, dan Maryam dalam bahasa Ibrani itu artinya khadim lillah, orang yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah, itu disebut Maryam. Jadi awalnya istri Imran ini meminta kepada Allah agar dilahirkan anak laki-laki, karena anak laki-laki lebih bebas.
Nah, Baitul Maqdis itu penuh dengan laki-laki. Kalau anak perempuan kan semakin sempit geraknya. Kalau laki-laki itu akan luas geraknya. Dia meminta kepada Allah anak laki-laki, dan kalau lahir anak ini akan diserahkan ke Baitul Maqdis dan disuruh menghabiskan seluruh waktunya untuk mengabdi di Baitul Maqdis, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Maka dia pun mulai bernazar. Jadi ketika dia berjalan-jalan ke padang pasir, dilihatnya ada sebuah pohon. Di pohon itu ada seekor burung yang sedang memberi makan anaknya. Kemudian dia letakkan tangan di perutnya dan mengatakan, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, kalau seandainya kau berikan keturunan pada perutku ini sebagaimana burung itu, dan kalau seandainya sudah kulahirkan putraku ini, maka aku serahkan seluruh kehidupan putraku ini untuk mengabdi kepadamu. Kujadikan dia pengabdi di Baitul Maqdis dan hanya beribadah kepadamu ya Rabb. Itu nazarnya. Kemudian dengan yakinnya dia mengatakan, innaka antas samiul alim. Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dan harusnya seperti itu. Doa itu harus yakin, tidak boleh taraddud, tidak boleh ragu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan, tetapi tidak sebagaimana permintaannya. Dia minta anak laki-laki, rupanya Allah kasih anak perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Maka ketika melahirkan istri Imran ini, ia berkata, ya Rabb, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang ia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Artinya bahwa keluarga Imran ini menghendaki anak laki-laki, tapi Allah takdirkan anak perempuan. Tapi tidak masalah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ini perempuan laki-laki. Kemuliaan itu hanya ada pada takwa. Dan ada catatan para ulama, kenapa Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha, bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan, karena memang laki-laki diberikan kelebihan sendiri dan perempuan dilebihkan sendiri. Tidak boleh laki-laki berangan-angan ingin seperti perempuan atau perempuan berangan-angan ingin seperti laki-laki. Makanya kenapa dalam Islam dilaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Walaysa dzakaru kal untha. Tapi semua takdir Allah Azza wa Jalla. Allah yang hendak memberikan hikmah kenapa Maryam ataupun kenapa Hannah ibn Faqud diberikan anak perempuan. Makanya Allah mengatakan, inni sammaituha, ku beri nama anakmu Maryam. Dan sekali lagi dalam bahasa Ibrani, Maryam itu artinya khadimatullah. Orang yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah itu disebut Maryam. Ya, karena Maryam telah mengabdikan seluruh kehidupannya di Baitul Maqdis untuk Allah. Kemudian wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindungan kepadamu untuk Maryam dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kata Nabi SAW, setiap bayi yang lahir pasti menangis. Kenapa? Karena ditusuk lambungnya oleh syaitan. Dan itu awal permusuhan syaitan dengan Bani Adam. Setiap bayi lahir ditusuk lambungnya kemudian menangis, seolah-olah syaitan mengatakan, aku musuhmu. Kecuali dua bayi. Pertama, Maryam tidak disentuh dan tidak ditusuk lambungnya oleh syaitan. Yang kedua, putra Maryam, Isa bin Maryam, dijaga oleh malaikat Jibril atas perintah Allah sejak dalam kandungan, ketika lahir, bahkan ketika diangkat sampai ke langit. Kemudian Allah mengatakan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul jaga Maryam dengan diutusnya malaikat Jibril untuk senantiasa menjaganya, terjaga dari syaitan atau terjaga dari yang lainnya. Lah ketika kemudian betul-betul Maryam itu lahir, Allah takdirkan Imran meninggal dunia. Artinya Maryam menjadi yatim. Dan keluarga Imran ini bukan keluarga mampu. Artinya bukan keluarga kaya, bukan. Keluarga miskin.
tetapi kemiskinannya tetap menjadikan mulia karena dia habiskan seluruh kehidupannya di Baitul Maqdis dan memimpin para ahli ibadah di Baitul Maqdis. Ya, karena sebuah harga itu bukan ada pada kekayaan. Orang mulia itu bukan karena kaya. Betapa banyak orang-orang kaya terhina. Lihat Qarun, Allah katakan wa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Begitu juga bahwa kehormatan itu bukan ada pada pangkat ataupun jabatan. Lihat Fir'aun, dengan sombongnya dia mengatakan bahwa sungai-sungai Mesir itu tajri min tahti qadami, mengalir di bawah kakiku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun dengan lautan. Begitu juga Namrud, Allah kirim nyamuk kemudian masuk di telinganya, akhirnya menghancurkan otaknya, dia mati karena nyamuk. Atau bukan karena kekayaan dan juga kemuliaan keturunan. Bagaimana Al-Walid ibn Mughirah, Allah katakan dalam Al-Quran, sa'uslihi saqar. Ya, karena kemuliaan ada pada takwa, kemuliaan ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya bayi Maryam ini diserahkan oleh ibundanya Hanna ibn Faqud untuk diserahkan ke Baitul Maqdis. Banyak orang-orang yang ingin menjadi ayah angkat daripada Maryam karena tahu keluarga Imran siapa masalahnya. Akhirnya kemudian, karena tidak mungkin semua ahli-ahli ibadah Baitul Maqdis menjadi ayah angkat daripada Maryam, makanya kemudian akhirnya dibuat qur'ah, semacam undian siapa yang berhak untuk mengkafil Maryam. Maka semua padri-padri, rahib-rahib itu berdiri di samping sungai, menghadap ke sungai, masing-masing membawa pena dan kolam. Maka siapa yang kolamnya dilempar ke sungai kemudian hanyut, dia tidak berhak menjadi bapa Maryam. Dan siapa yang kolamnya tidak hanyut bahkan melawan arus, maka dia berhak menjadi bapak Maryam. Rupanya semua para padri dan pendeta melempar kolamnya dan semua hanyut kecuali kolamnya Zakaria. Dari sini Allah mengatakan wa kafalaha Zakaria, maka Zakaria lah yang berhak menjadi ayah angkat daripada Maryam. Ya, karena Zakaria juga masih ada hubung kait dengan keluarga Imran, di mana istrinya masih saudara daripada Hanna bintu Faqud, istri daripada Imran. Makanya Yahya dengan Isa itu ibnu khalah, anak bibi. Sebagaimana Nabi SAW pernah berjumpa dalam peristiwa Mi'raj ketika naik ke langit kedua, berjumpa dengan Isa dan juga Yahya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Zakaria pun kemudian membesarkan Maryam, dan Maryam tidak pernah keluar dari mihrabnya, sehingga Maryam tumbuh menjadi wanita yang ahli ibadah, ruku, sujud, zikir kepada Allah Azza wa Jalla, sampai menjadi wali Allah, sehingga datang karomah banyak kepada Maryam. Salah satunya adalah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadha qala huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam dalam mihrabnya, maksudnya kamar khusus ibadah Maryam, dia mendapati makanan di sisi Maryam itu. Aneh, Zakaria tidak pernah mengirim makanan, atau keluarga yang lain tidak pernah mengirim makanan kepada Maryam. Tapi setiap Zakaria masuk ke mihrab Maryam, selalu ada makanan, ada buah-buahan. Anehnya lagi, buah-buahan itu biasanya di musim dingin tidak ada, adanya di musim panas, tapi Allah adakan. Atau sebaliknya, adanya di musim panas dan tidak ada di musim dingin, Allah adakan. Sehingga Zakaria heran, dari mana buah-buahan musim dingin ada di musim panas, buah-buahan di musim panas ada pula di musim dingin, dari mana ini? Makanya dia bertanya, ya Maryamu anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana ini buah-buahan, makanan-makanan ini? Maryam hanya mengatakan, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini semua datang dari Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa ada batas. Dan ini karamah Maryam. Dari sini Zakaria berfikir, karena Zakaria itu kan sudah tua sementara istrinya mandul. Dia sudah berdoa kepada Allah tapi Allah belum ijabah punya anak.
Dari situ dia makin semangat. Bagaimana mungkin Allah bisa menghantarkan makanan di musim dingin ada di musim panas, makanan musim panas ada di musim dingin? Kalau ini mampu Allah lakukan kepada Maryam, kenapa pula Allah tidak mampu memberikan keturunan kepadanya? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Dari situlah maka Zakaria mengatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya dan berkata, ya Tuhan, berilah aku keturunan yang baik di sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Allah kabulkan doa Zakaria. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggilnya dan mengatakan, ya Zakaria, ketika itu dia berdiri melaksanakan solat di mihrabnya. Ya Zakaria, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, akan menjadi panutan bagi umatmu dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan dia seorang nabi dan dia menjadi orang saleh di antara orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itu istrinya mengatakan, Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati akhir. Zakaria mengatakan, ya Tuhanku, ya Rabb, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sementara aku sudah tua, istriku pun mandul? Tapi Allah jawab, qala kadzalika Allahu yaf'alu man yasha. Demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara kisah singkat daripada keluarga Imran. Karena kemudian nanti kisahnya akhirnya Allah takdirkan Maryam mengandung, kemudian melahirkan Isa. Dan ujian bagi Maryam. Wanita sekelas Maryam saja yang sangat suci, tidak pernah maksiat, senantiasa hidup di mihrabnya, kerjanya hanya ruku, sujud dan beribadah kepada Allah, tidak lepas daripada cacian Bani Israel. Dituduhnya Maryam berzina. Na'udzubillah. Ta'ala Allah amman yaqul. Kita berlindung kepada apa yang dikatakan mereka kepada Maryam bintu Imran. Dan ini pelajaran bahawa setiap manusia tidak lepas daripada lisan manusia. Oleh karena itulah maka bersabarlah seperti sabarnya keluarga Imran. Makanya kenapa surah Ali Imran ini turun setelah perang Badar dan di tengah-tengah perang Uhud. Ada dua pelajaran. Pertama, karena Badar itu perang yang dimenangkan kaum muslimin. Lalu apa hubungan kemenangan di perang Badar dengan bicara keluarga Imran? Artinya bahwa kemenangan di luar tidak lepas daripada kemenangan dalam keluarga. Maka ketika dalam sebuah keluarga seorang kepala keluarga menang mendidik istrinya, anak-anaknya, kemudian terlahir anak-anak yang saleh dan saleha, maka akan pasti mengalami kemenangan di luar sana. Kemudian yang kedua, kenapa pula kemudian turun di tengah-tengah perang Uhud? Bukankah perang Uhud mengalami kekalahan? Kita tahu bahwa keluarga Imran ini simbol daripada tadhiyah. Tadhiyah itu artinya pengorbanan. Bagaimana Isa berkorban, bagaimana Yahya berkorban, bagaimana Zakaria berkorban, sampai akhirnya kemudian karena keteguhan Yahya dalam rangka berdakwah kepada Allah dan berikan fatwa, begitu juga Zakaria, berakhir dengan pembunuhan Yahya di tangan orang-orang Romawi sampai kepalanya dipenggal. Orang-orang Yahudi membunuh Yahya dengan memenggal kepalanya, dan juga Zakaria digergaji sampai mati, kemudian Isa sampai diangkat ke langit. Artinya kalau seandainya, seolah-olah Allah ingin mengatakan, kalau seandainya kalian wahai ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat-sahabat Muhammad, istiqamah, berkorban seperti pengorbanan keluarga Imran dan tidak terpengaruh dengan dunia, pasti kalian akan menang. Karena kekalahan di Uhud itu karena ketika para pemanah melihat harta ghanimah yang sangat banyak, mereka terpengaruh dengan dunia, akhirnya turun gunung. Rupanya pasukan Khalid yang ketika itu masih kafir memutar, akhirnya naik ke atas dan berhasil menempati para pemanah. Dari situlah terjadi kekalahan, karena mereka bermaksiat kepada perintah Allah dan Rasulnya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara hikmah dari hikmah kisah keluarga Al-Imran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita teladan bahwa keluarga Imran ini adalah keluarga terbaik dan kita bisa contoh untuk kita praktekkan dalam keluarga kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.